bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ij'alna ya Rabbana min ulama'ikal 'amilin wa min tu'atikal mukhlisin. A'inna ala ta'atik, a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai para santri, dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian tinggal, kepada guru siapapun kalian belajar, selagi kalian menjadi santri, kalian adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada wasiatnya Rasulullah inilah kajian ini kami hadirkan untuk para perindu ilmu. Kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan kitab Bidayatul Hidayahnya yang kita saat ini masih di pembahasan tentang hati, membahas tentang penyakit-penyakit hati, ummahat atau induk-induk dari penyakit hati. Yang kemarin kita belum selesai, kita masuk kemarin setelah bakhil, hasud, kemudian kita sampai kepada orang yang hasud. Orang hasud itu fala yazalu fi adzabin daimin fid dunya. Allah. Orang yang punya hati yang kotor, dengki, hasud, lihat orang sukses dia tidak terima. Bayangkan saja, jangan sampai dirasakan yang sesungguhnya. Bayangkan. Ngelihat tetangganya sukses sakit. Sementara kesuksesan bisa Allah berikan kepada orang yang ada di kiri kanannya. Bahkan ribuan, jutaan orang di kiri kanannya. Dan orang di kiri kanannya bermacam-macam. Ada kakak, saudara, ada adik, ada paman, ada bibi, ada tetangga, Masya Allah. Allah Maha Kasih. Bukankah ini orang yang sangat bodoh? Bodoh sekali. Ngelihat tetangganya sukses sakit, tetangganya dapat rezeki sakit. Fala yazalu fi adzabin daim, dia dalam siksa yang terus-menerus. Bagaimana tidak tersiksa terus-menerus? Karena nikmat Allah juga terus-menerus Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Sementara si hasud, setiap melihat karunia diberikan kepada orang lain, dia sakit. Ila mauti, sampai mati. Wal adzabul akhiratu asyaddu akbar. Sementara siksa akhirat yang menantinya karena kekotoran hatinya, adab akhirat lebih pedih lagi dan lebih agung lagi. Masya Allah. Bahkan la yasilu al-abdu, tidak sampailah seorang hamba ila hakikatil imani, kepada hakikat iman, tidak akan sampai kepada hakikat iman malam yuhib, kalau dia belum senang lisairil muslimina, terjadi kepada kaum muslimin ma yuhibbu li nafsi,
seperti apa yang terjadi pada dirinya. Artinya, lihat, ini yang keroposkan iman. Kalau dia belum senang didapat oleh orang lain seperti yang senang kalau ia mendapatkannya, maka belum, imannya tidak sempurna. Hakikat iman tidak ada di dalam hatinya. Artinya, kalau dia mendapatkan sesuatu senang, maka kalau orang lain mendapatkannya, dia ikut senang. Misalnya kalau dia mendapatkan rezeki, lalu orang lain yang mendapatkan, dia senang. Atau apa yang didapat oleh orang lain, selagi dia belum senang, seperti seandainya sesuatu tersebut didapat oleh dia, maka itu ada hasud di dalam hatinya. Tapi kalau di dalam hatinya ada cinta, kalau seseorang mencintai saudaranya karena Allah, lihat, di saat saudaranya mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat, ikut senang, gembira. Wah, senangnya banyak. Kalau orang yang hatinya bersih, hatinya penuh dengan cinta. Tetangga sebelah kanan, bisnis yang sukses. Tetangga kiri rumah, anaknya lulus kuliah. Yang satu lagi depan rumah, anaknya dapat pekerjaan. Masya Allah. Jadi setiap hari dia mendengar orang bersyukuran, dia ikut senang. Lah itulah punya iman. Selagi dia belum senang terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain, seperti seandainya itu diberikan kepadanya, maka orang itu belum benar imannya. Nah, kalau urusan hasud ini akan terjadi kepada, mohon maaf, ustadz sekalipun. La hasada ka hasadil ulama. Tidak ada hasud yang lebih menyeramkan melebihi daripada hasudnya para ulama. Na'udzubillah. Ini adalah peringatan dari para ulama. Imam Ghazali min agwaril min kibaril ulama. Bahkan namanya hasud kadang hasud itu tidak dari orang jauh. Dari saudara bisa jadi, Masya Allah kan hasudnya hasud, super hasud. Kalau tahu imam besar, pakar akidah, Imam Razi. Imam Razi itu, imam seagung itu. Yang menghasut siapa coba? Abangnya sendiri, saudaranya sendiri, luar biasa. Tidak Muhammad Imam Razi pergi sebuah tempat, kecuali abangnya juga ke sana dan membuat berita yang menjatuhkan Imam Razi. Akan tapi Imam Razi karena orang hebat, tidak pernah membalas sedikit pun itu semuanya. Dibiarkan berlalu. Ternyata abangnya tidak pernah disebut karangannya, tidak ada manfaat karangannya. Imam Razi karangannya ke penjuru dunia. Nah ini, sampai ibaratnya Imam Razi itu betul-betul kebingungan menghadapi abangnya ini, saudaranya ini. Hasud. Makanya jangan mentang-mentang saudara aman dari hasud. Wah, bisa serem hasudnya. Bapaknya sama, ibunya sama, hasud-hasutan. Mungkin ada seorang kiai, punya anak 2. Bisa saja hasud-hasutan kalau tidak terdidik hatinya. Na'udzubillah, belajar ilmu hasud. Dari Imam Ghazali ini. Ini. Imam Razi, yang jaya siapa? Yang jaya yang dihasud. Bahkan perlu diketahui bahasanya. Penghasud tidak akan melampaui yang dihasud sampai kapanpun. Sudah memang dicap begitu, sudah. Tidak ada penghasut melampaui yang dihasut. Nggak akan mampu. Penghasut semakin nyungsep di bawah yang dihasut. Terus. Yang dihasut, jika ia tabah dan sabar, maka dia terus akan terangkat. Karena hakikatnya orang menghasut itu akan mengangkat dia. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan manusia. Makanya yang dihasut jangan gampang reaksi. Dihasut begitu saja, sudah Masya Allah marahnya tidak kira-kira. Maka yang dihasut kok marah, berarti dia bisa jadi masuk kesombongan. Itu aja. Intinya, hasud adalah penyakit yang mengerikan. Penyakit hati yang mengerikan. Bal yabbah ya yusahibal muslimina fisarra'i wa dharra. Hendaknya seorang mukmin sejati itu ikut andil. Ikut merasakan yang dirasakan kaum muslimin dalam keadaan apapun. Merasakan sedih yang merasakan kesedihan yang dirasakan oleh saudaranya. Merasakan kegembiraan yang dirasakan oleh saudaranya. Akan tapi si hati kotor, si hati busuk, penghasut, pendengki, kebalikannya. Melihat temannya senang, dia susah. Melihat temannya senang, melihat temannya susah, dia senang. Allah. Kebusukan hati. Wal muslimun akan bunyan wahid. Kal bunyanil wahidi. Orang muslim itu dengan orang muslim yang lainnya itu seperti satu bangunan.
Yashuddu ba'duhu ba'dahu. Harus punya fungsi saling menguatkan. Bangunan itu adalah antara satu dengan yang lain sangat saling menguatkan. Kalau ada tiang saja kuat. Tiang saja kuat. Tapi kalau dikasih tembok yang mengikat antara tiang ke tiang lebih kuat lagi. Saling menguatkan. Wakal jasadil wahidi seperti satu badan. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu badan ya coba. Bagaimana satu badan? Idza syaka minhu udwun, kalau ada yang mengaduh merasakan sakit salah satu dari anggota tubuh, ishtaka sairul jasadi, akan ikut mengaduh merasakan sakit seluruh jasad. Mohon maaf ada sakit yang mungkin sakit yang gampang kerasa itu mungkin apa ya? Ya, sakit cantengan barangkali atau apa gitu. Itu di jempol ya, di jempol sakit cenut-cenut gitu. Yang bilang mulutnya Allah, Allah, matanya ikut menitikkan air mata. Nggak bisa tidur juga. Apa sakit apa saja deh. Ikut merasakan semuanya. Seorang mukmin hendaknya seperti itu. Kalau ada saudara yang sakit, dia ikut sakit dong, ikut sedih. Iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia senang terjadi pada saudaranya seperti senangnya jika hal itu juga terjadi pada dirinya. Baik. Wa in kunta la tusadifu hadha min qalbika. Nah, kalau seandainya engkau tidak menemukan di hatimu rasa seperti ini. Masya Allah. Rasa senang dengan senangnya saudaramu. Tidak juga menemukan rasa sedih yang dirasakan oleh saudaramu. Enggak ketemu. Maka bagaimana ya Allah, ini kok saya tetangga senang kok biasa saja. Tetangga merasakan dapat musibah kok biasa saja. Tidak tergerak untuk membantu, tidak tergerak. Pokoknya tidak ikut sedih. Jika hatimu tidak kayak begini, jika engkau tidak menemukan seperti ini di dalam hatimu, rasa itu, rasa senang dengan senangnya saudaramu, rasa sedih dengan sedihnya saudaramu, fastighaluka bitulabi takhalus minal halaki ahammu, maka kalau begitu, kata Imam Ghazali, engkau menyibukkan diri untuk membebaskan dirimu minal halaki dari kehancuran, menjaga terus hatimu tadi yang melihat saudaramu mendapatkan nikmat kok kamu belum bisa senang, melihat saudaramu mendapatkan musibah kok kamu belum bisa sedih. Awas, perhatikan hatimu, jangan sampai terus-menerus begini, nanti pada akhirnya akan tumbuh kedengkian. Maka menjaga hatimu dari kehancuran itu lebih bagus min istighalika, daripada engkau menyibukkan diri binawadiril furu', dari belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu furu', ilmu-ilmu bab furu', fikih-fikih. Artinya ini sesuai dengan apa yang disebutkan Imam Ghazali, bahwasanya ilmu membersihkan hati adalah fardu ain, di atas fardu ain. Wa ilmul khusumati, dan ilmu tentang khusumat, ilmu qada, ilmu perselisihan, mau menyelesaikan perselisihan orang. Dia ingin menyelesaikan urusan orang dengan orang. Oh, dia sendiri punya masalah dengan orang, dengan hatinya. Jadi kalau engkau tidak menemukan hatimu punya cinta kepada saudaramu, maka lebih baik engkau membersihkan hatimu dulu deh. Jangan belajar macam-macam. Allah. Belajar ilmu fikih, ilmu yang lainnya. Entar dulu. Bersihkan hatimu. Selesai. Allah. Ini begitu pentingnya membebaskan diri kita dari namanya hasud. Dan orang itu ternyata tidak cukup dia itu, kalau bicara hasud ya, tidak cukup seseorang itu tidak menghasut. Pastikan kalau hasud, al-hasadu ya'kul hasanat kama taqulu narul hatab ya. Kalau hasud menghabiskan pahala, karena apa? Dari hasud ini menjadikan orang melakukan banyak kejahatan. Menggunjing ya, memfitnah ya, macam-macam. Maka betul-betul hasud bisa menghapus amal kebaikan. Nah, ternyata orang tidak cukup terbebas dirinya dari menghasut. Menghasut. Jadi menghasut jelek-jelek. Dan ingat, orang menghasut tidak akan melampaui yang dihasut. Akan tapi bagaimana sikap kita kalau kita menemukan orang yang hasut kepada kita? Sebab orang yang dihasut, kalau kita tidak menata hatinya, masuk jenis kejahatan yang baru lagi. Orang yang dihasut, kalau ternyata dia tidak tabah, nanti masuk bab
permasalahan hati yang lain lagi. Bisa jadi nanti mengadu domba, bisa jadi nanti mendendam, karena mungkin lagi berdakwah, dihalangi sama oleh orang yang hasud. Sehingga karena dia emosi, dihasut, lalu dia menjadi dendam, marah. Maka dia masuk petaka yang baru lagi. Sombong nanti akan dibahas. Maka hati-hati, di saat ada orang menghasutmu, tolonglah ini. Mungkin ini karena ini adalah kelasnya para asatid ya, karena ini adalah kitab Hidayatul Hidayah, kitabnya para penuntut ilmu. Kalau seandainya dirimu sudah mulai menjadi ustadz, yang jelas jangan menghasut. Bahkan bantu ustadz-ustadz yang berjuang denganmu. Apa sih perlunya menghasut? Merugikan diri, merugikan hati, merugikan, Masya Allah, menyiksa. Dan kalau memang betul kata Imam Haddad juga, dalam Imam Haddad menyebutkan bahasanya, ini adalah sebuah kebodohan, hamaqah, kedunguan. Bahkan seolah-olah menyalahkan Allah. Ya Allah, salah engkau ya Allah, kenapa kau kayakan dia? Kenapa kau jadikan sukses dia ya Allah? Nyalahkan Allah seolah-olah. Orang hasud menyalahkan Allah seolah-olah. Wah, ini jahatnya luar biasa. Jelas ya ini. Jangan sampai kita menghasut. Bahkan kalau perlu kita dukung. Kalau mungkin ustadz dengan ustadz saling dukung. Kadang-kadang nyebut majelisnya ustadz saja susahnya setengah mati. Apalagi mempromosikan. Apalagi membantu, na'udzubillah. Padahal indahnya hidup, termasuk di dalam dakwah, akan semakin kuat kalau terjadi ta'awun, saling tolong-menolong. Dan kami ingatkan adalah, khususnya nanti di kalangan ustadz ini, hasud di antara ustadz dahsyat sekali. Menyeramkan. Menakutkanlah hasadaka hasadil ulama. Hasud antara ustadz yang hancur umat. Dan ustadznya pun akan sia-sia dengan perjuangannya, karena bukan karena Allah. Nah, ada lagi di saat dihasut sama orang, jangan bergeming. Tanda bersih hati. Kadang setan itu menjerumuskan si A dengan menghasut, menjerumuskan si B yang dihasut dengan ketidaksabaran di saat dihasut. Lalu punya reaksi negatif. Ngadu domba. Cari kawan, biasanya begini loh ya. Contoh. Ustadz A, anggap saja ada satu ustadz mengganggu kita. Menghasut deh dengan hasutannya dan sebagainya. Kemudian, saya tidak terima dihasut. Saya cerita dengan sahabat karib saya. Kamu tahu enggak, ini ustadz seberang itu, saya dakwah enggak boleh, saya dakwah diganggu, saya ada gini-gini. Di saat saya bercerita kepada sahabat karib saya sangat mencintai saya. Dia marah kepada ustadz tersebut. Apa artinya? Saya telah mengadu domba antara ustadz sahabat saya dengan ustadz yang menghasut saya. Seolah-olah saya dihasut saya saja. Ternyata setelah saya dihasut, saya enggak tabah, malah menjadi pengadu domba. Belum lagi nanti kadang jadi dendam. Makanya kalau ada yang menghasut, ya kata Syekh Sya'rawi, kalau kamu dihasut, kalau ada yang menghasutmu, itu tandanya kamu punya kesuksesan loh ya. Sebab dia tidak akan menghasutmu kecuali karena kesuksesanmu. Sampai bahasa guyonnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah ma'akthir khusadana. Ya Allah, perbanyaklah orang yang menghasutku ya. Karena begitu. Kalau orang sudah dihasut, berarti dia punya kelebihan. Sehingga jangan bergeming, diam. Ngadunya kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepadanya ya Allah. Berikan petunjuk dan berikan juga kesuksesan dalam dakwahnya ya Allah. Tidak usah cerita ke sana kemari. Cari kawan, cari grup. Tahu dah kamu, Masya Allah. Saya dakwah sini dilarang. Saya ngaji dilarang. Apaan itu? Ya Allah, astagfirullah. Ustaz apa ini? Nah ini. Kenapa kita jadi ngomongin saudara kita? Menggonjeng. Masuk ke kehinaan lagi. Jadi, tidak cukup kita tidak menghasut. Akan tapi di saat dihasut kita harus punya kekuatan. Sebab kalau tidak nanti kita masuk dosa yang baru lagi. Dosa dendam. Dosa ngadu domba. Dosa menggonjeng dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang manfaat. Para santri, ke depan kalian adalah jadi ulama-ulama Rasulullah. Maka mulai hari ini betul-betul kalian harus belajar ilmu, bersihkan hati. Jauhkan dirimu dari hasud. Imam Ghazali rahimahullah mengajarkan. Dan semoga kalau ada orang menghasut kita, semoga Allah hilangkan hasud di hatinya. Dan semoga Allah berikan kepada mereka seperti yang Allah berikan kepada kita. Jika kita hasud kepada orang lain, semoga Allah tambah kesuksesan orang tersebut. Dan semoga Allah menghilangkan hasud di hati kita. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.